Universitas Kota Haicheng bukan tempat cocok untuk gadis pekerja kecil. Jam tangan Vacheron Constant kerja 3 generasi pun nggak bakal mampu beli. Berani mencurinya dari ruang riasku. Itu hadiah ulang tahun dari Lu Qingran, lepaskan. Kamu pernah lihat? Yao Yao, dulu kupikir kamu miskin tapi punya harga diri. Demi pamer, kamu mencuri barang Qi. Qi itu putri asli grup Qi. Sekrup rumahnya lebih mahal dari kamu. Kamu mau bersaing pakai apa? Memangnya nggak tahu malu, manfaatin hubungan masa kecil Lu Qingran masuk lingkaran orang kaya. Muka polos, hati hitam. Berani mencuri barang nona besar Qi. Itu hadiah dari ayahmu? Siapa di Haicheng yang nggak tahu ayahku Qi Guoming? Aku malas ribut. Kau berbuat tanggung. Serahkan rambutmu. Anggap aku bantu orang tuamu mendidikmu. Lu Qingran, kamu benar-benar mau melihat dia bergerak. Ini pelajaran yang pantas kamu terima. Bangun dari mimpi dan kembali ke daerah kumuhmu. 15 tahun. Sudah 15 tahun aku mengenal Lu Qingran. Sebelum berencana memperkenalkannya kepada ayahku, dia sendiri menghancurkan harga diriku hingga ke dasar lumpur. Qingran, singkirkan sampah. Jangan merusak suasana pesta. Pergi, jangan muncul lagi di depan Qi. Jam itu, anggap saja sebagai kompensasi atas kerugian mental Qi. Lu Qingran, aku berencana membawamu menemui ayahku. Tapi sekarang aku sadar, anjing tidak layak masak rumah manusia. Bapakmu. Yang di kota lama, tukang sepeda dan penjudi. Qi Nianyao, kamu benar-benar gila. Kamu sudah tidak pantas aku jelaskan apa. Tidak akan tinggal di sekolah ini. Kalian tetap di sini saja, membusuk dan berantakan. Qi Nianyao, cukup belum? Qi cukup besar hati tidak melaporkanmu, tapi kamu masih di sini dengan muka begitu. Qingran, boneka kainya kotor sekali, penuh bakteri. Kalau menular ke teman sekamar bagaimana? Barang jelek begini harusnya sudah dibuang dari dulu. Qi Nianyao, kalau sekarang kamu minta maaf ke Qi, aku masih bisa bantu minta dosen pembimbing gak catat kesalahanmu. Kalau enggak, jangan berharap bangkit di Haicheng. Aku ngomong sama kamu, denger gak? Kamu pikir dikeluarkan dari kampus itu ancaman? Ayahmu yang sudah meninggal dan cuma betuli mobil? Atau nenekmu yang jual barang rongsokan di gang itu? Taruh barang itu. Di duniaku, kamu udah nggak ada tempat. Jangan bikin aku kelihatan lebih menyedihkan gara-gara kamu lagi. Qingran, sepatu kolaborasi favorit kamu itu dibuang. Memang orang miskin suka cari masalah. Qi Nianyao, kamu buang semua ini. Besok jangan nangis minta aku pungut lagi. Dengan sifatnya, dia mengandalkan aku yang baik hati untuk keluar sekolah. Selain pulang kampung jadi petani, dia bisa ngapain lagi? Qi Nianyao, masuk sekolah dengan peringkat 3 besar. Yakin gak mau berpikir lagi? Setelah proses selesai, status pelajarmu bakal dibatalkan. Terima kasih, Pak Ketua. Tapi udara di sini bikin aku muak. Pak Ketua, kantor penerimaan King Bei nelpon. Mereka dapat berkas Qi Nianyao dan mobilnya udah di depan gerbang sekolah buat King Bei kenapa bisa begitu? Kenapa orang yang tangannya nggak bersih kayak dia bisa begitu? Yao Yao, rambutmu kok jadi begini? Bukannya Kamu masuk Universitas Hai yang terkenal? Bibi Wam, angin kencang di kampus, rambut berantakan. Aku kangen rumah, pulang beberapa hari. Nenek, aku pulang. Anakku yang manis. Siapa yang melakukannya? Siapa pelakunya? Nenek, nggak sakit kok. Pikir mau potong pendek biar lebih adem. Ngomong Pie, dari kecil kamu paling sayang sama rambut panjangmu. Qingran gimana? Dia di kampus, kan? Bukannya dia bilang orang lain kemana? Jangan sebut-sebut dia lagi. Di dunia aku. Dia sudah tidak ada. Yao Yao, orang tuamu selalu ingin membawamu pergi. Aku egois, memaksa kamu tetap dan menderita. Ayahmu bilang, dengan statusmu, seharusnya kamu tidak Nenek, aku bermarga Qi, tapi aku hanya ingin jadi cucumu, bukan nona besar keluarga Qi. Uang dan status itu tidak bisa menggantikan ketulusan 15 tahun ini. Ini peninggalan kakekmu saat menaklukkan dunia. Di grup keluarga Qi, hanya sedikit yang memiliki cap resmi ini. Di masa depan, yang membuatmu tunduk, suruh dia angkat kaki dari kota Haicheng. Nenek, surat penerimaan King Bei sudah sampai.
Besok aku akan mulai bekerja. Kode inti grup King Ran ditulis oleh Qi Nianyao. Logikanya bermasalah, eksperimen berhenti. Dia peringkat pertama angkatan ini. Apa kalian tidak bisa menutupi celah itu? Kamu bekerja dengan Qi Yi untuk mengusir dia. Saat Yao Yao ada, kita tidak khawatir draft model. Jangan bahas dia. Dia kabur karena merasa bersalah. Tanpa dia, aku tetap bisa membawa kalian meraih penghargaan. Dia benar-benar memblokirku. King Ran, ini dari ayahku. Koki keluarga membuat, jangan sedih karena pencuri, makan banyak. Kamu baik padaku. Qi, kapan ayahmu punya waktu? Aku ingin bertemu untuk berterima kasih. Ayahku sibuk dengan kasus akuisisi bernilai ratusan miliar. Bahkan aku untuk ketemu dia, aku kenal kamu. Ini kartu manfaat untuk karyawan di rumah. Bagikan ke teman di kelompok eksperimen. Qi, kamu memang paling ngerti aku. Qi Nianyao sepertinya sembunyi di sudut kota tua. Menangis. Mahasiswa yang dikeluarkan dari Haida dan masuk lewat jalur undangan khusus. Qi, kenapa rekam jejakmu ada noda hitam? King Bei tak menerima orang dengan tangan tidak bersih. Guru, Anda boleh meragukan asal saya, tapi tidak nilai saya. Ini undangan dari kepala sekolah King Bei. Kepala sekolah sibuk, mana sempat mengurus kamu. Kalau ingin masuk King Bei, coba kerjakan soal ujian ini di depan semua orang. Saya Li Kaixian akan mengurus prosedurnya untukmu. Ini adalah tingkat kesulitan Olimpiade Nasional tahun lalu. Kalau tidak bisa menyelesaikan, jangan salahkan King Bei karena kecil, tidak bisa menampung kamu yang luar biasa. Kemampuan tangan luar biasa cepat. Wah, tangan Mbak luar biasa cepat. Soal utama matematika tingkat tinggi, ya? Kenapa baru 20 menit sudah menyerah? Pak Li, ada 3 metode penyelesaian. Saya sudah menulis cara paling sederhana. Mohon periksa hasilnya. Ini tidak mungkin. Soal ini bahkan profesor di jurusan pun. Sekarang bisa urus prosedur saya, kan? Qi, saya akan langsung urus. Cepat masukkan berkas Nona Qi ke sistem tingkat tertinggi. Pola pikirnya yang lompat-lompat ini benar-benar cocok untuk laboratorium kita. Saudara Qi, maaf kurang teliti, silakan beritahu jika ada kebutuhan di King Bei. Proyek itu bisa saya kerjakan, tapi dengan satu syarat, kendali penuh tanpa campur tangan eksternal. Kenapa begini? Mengubah satu baris ini bikin logika kacau. King Ran, aku sudah cek. Saat pergi, Qi Nianyao menghapus cadangan di cloud dan membawa naskah asli. Proyek ini menjadi seonggok kertas tak berguna. Aku tidak percaya, meski tanpa dia King Ran tetap bertahan. Qi Nianyao, jawab teleponmu. Perempuan egois. Pikir cara ini bisa balas dendam padaku? Apakah King Ran sudah selesai? Ayahku bilang ingin mengecek proyekmu. Grup Qi akan langsung berinvestasi. Hampir selesai, sedikit pengujian lagi. Ahi, beri beberapa hari lagi. Besok ada acara pribadi selebriti di Haicheng. Oke, aku pasti akan pergi dengan gaya. Iyi API kamu hilang. Kartu nama ketua Qi. Bagaimana mengumpulkan tas bermerek ratusan ribu dolar hanya dengan... Ayah, kalau citraku sebagai gadis kaya hilang, sekolah akan menginjakku. Beri aku uang, aku mau beli King Ran Pings. Keluarga Chimenela di Pembukun. Wanita tua itu mengedarkan cincin jempol giok, mengatakan melihat cincin seperti melihat... Takut apa? Kompetisi hadiahnya 1 miliar. Jika bisa menyenangkan King Ran, biar dia kerja Keluarga Qi itu apa sih? di Phoenix sejati. Astaga, Yao Yao. Peninggalan dari nenek. Nggak mahal. Ayahku kerja di pelelangan barang antik. Dari kilau dan ukiran elangnya. Ini cincin pusaka elang keluarga Qi? Aku pernah lihat di bulet. Namanya mungkin kebetulan. Keluarga besar gimana mungkin beri barang kayak gini ke orang biasa? Yao Yao, kamu keren banget. Kebetulan, besok. Ada kompetisi bisnis antara King Bei. Temani aku pergi. Tenang saja, Haida. Aku pasti datang. Si bajingan Sukiandong itu. Aku biayai sekolahnya, tapi dia potong rambut nian-nianku. Nian menderita sejak kecil di kota lama, kembali ke kota besar masih dibully. Tidak bisa dibiarkan, aku akan bikin keluarga brengsek itu bangkrut total. Perintahkan tim hukum periksa semua laporan keuangan Sukiandong selama 20 tahun ini. Jangan biarkan 1 sen pun lolos. Ya, maafkan Mama. Mama akan KI sekolah untuk menuntut keadilan. Jangan pergi. Yao takut? Ayah di kota lot tak pernah takut siapapun. Ayah, dendamku. Aku ingin mengupas mereka habis, membuat mereka bangkrut. Ingin ciptakan Saat hampir meraih impian, menyadari kebenaran. Cincin giok ada di tanganmu. Semua orang keluarga Qi bisa kau perintah. Ayah dan ibu di belakangmu.
Lihat bagaimana kamu mengaduk lumpur kota laut ini sampai porak-porak. Direktur Ki, Sukiandong, dalam 2 tahun terakhir Selain jutaan untuk barang mewah, ada dana besar mengalir ke toko dekat Universitas Kota Laut. Aku minta dia pakai uangku untuk pelihara Buddha besar. Berikan pemberitahuan, semua kartu tambahan dan fasilitas terkait. Kalau di sana ada laporan kerusakan atau mendesak, bagaimana? Suruh dia balik jelasin ke saya. Beritahu Departemen Hukum persiapkan penagihan pendapatan ilegal 3 tahun. Jam tangan ini cocok dengan auramu, King Ran. Satu lagi, jimat keberuntungan. Ahi, terlalu mahal. Harganya hampir 1 juta. Uang buat saya cuma angka. Kamu bisa mengalahkan Qinya Nyao di... Sejumlah uang kecil ini bukan masalah. Nona Qi, kartu Anda terkunci dan tidak bisa digunakan. Tidak mungkin. Ayah saya baru isi limitnya. Mesin kalian pasti rusak. Mesinnya tidak rusak. Kartu ini terdeteksi operasi mencurigakan, sudah dibekukan. Nona, apakah mau ganti kartu lain? King Ran, pasti ayahku menguji kebiasaan. Dia benci aku boros. Kartu pasti dikunci. Nanti kalau aku dapat hadiah lomba, aku tanggung kamu. Gara-gara Qinya Nyao. Kalau dia nggak keluar sekolah dan bikin masalah, ayahku nggak periksa kartuku. Aku harus lihat si pembawa sial itu. Lihat sekarang hidupnya semenyedihkan apa. Hei, Qinya Nyao. Katanya kamu naik status dan pindah sekolah? Masih tinggal di daerah kumuh ini? Yao Yao, berhenti bohong lagi. Qingbei bukan tempat yang bisa dimasuki dengan surat penerimaan palsu. Balik dan minta maaf ke Ai. Aku akan minta dia bantuin kamu cari kerja. Nona besar, Nona Qi dan Nyonya menunggu Anda untuk makan malam. Qinya Nyao, berhenti. Mobil ini milik siapa? Kamu jual diri demi uang ke siapa sebenarnya? Qinya Nyao, turun. Dirimu pantas duduk di mobil mewah ini? Kamu masih punya rasa malu nggak sih? Turunkan jendela. Kamu tahu nggak, satu sekolah ngomongin kamu dibilang disponsori orang. Apa kamu nggak malu sama kesempatan beasiswaku yang dulu aku kasih ke kamu? Sudah sadar sekarang? Kesempatan pertama sengaja aku kasih ke kamu. Jangan GR sendiri. Buang sikap sok pahlawan yang bikin mual. Kerja. Qi, apakah Qian Dong tidak memberitahumu? Asuransi mobil ini nilainya bahkan lebih besar dari nyawa keluargamu digabungkan. Pergi. Kompetisi ini penting, terkait investasi tahunan grup Qi dan masa depan Haicheng. Kita hanya punya 1 jatah dari Qingbei. Jatahnya diberikan kepada Qinya Nyao setelah diputus. Nia Nyao, luar biasa, di Universitas Haida, Lu King Ran dan Qi yang bertanding. Kali ini, Tentu saja, uang grup Qi bukan untuk sembarangan. Ada orang pindah sekolah, tapi tetap cari perhatian. Kompetisi tingkat tinggi hanya untuk orang dengan latar belakang keluarga kuat. Kamu dari lingkungan kumuh, tahu apa soal modal? Nia Nyao, jika mundur dari kompetisi, aku jamin tidak akan menyebarkan hal-hal memalukan tentang kamu di lingkaran ini. Lu King Ran berharap waktu juri tanya soal logika inti, keahlianmu bisa ngasih jawaban. Perhatian kepada peserta, kompetisi akan segera dimulai. Segera menuju ruang ujian yang ditentukan. Qinya Nyao, lihat kursi kosong di tengah meja juri, itu milik. Kamu nggak bisa bertahan di Qingbei. Direktur Qi sedang memeriksa laporan soal keluarga sopir yang menyalahgunakan dana perusahaan. Kamu ngomong apa? Aku nggak tahu soal sepele begitu. Sebagai nona besar yang sibuk, di tengah kesibukanmu itu. Cek laporanmu. Di laporan rantai pasok pertanian, tingkat kerugian, kesalahan dasar begini, bahkan pemula. Kamu jangan senang. Kita lihat nanti gimana si miskin minta bantuanku. Kita lihat saja nanti. Nona Qi, ini rahasia bisnis keluarga Qi. Di pengangkutan rantai dingin, kau mengabaikan variabel kelembaban iklim lokal. Data kerugian selama 3 tahun terakhir. Ini data inti internal. Anda belum Ini model logistik terbaru dari grup Qi yang telah kami simulasi berulang kali. Saudara Lu, model logistik terbaru. Algoritma dioptimalkan Oktober lalu. Kerusakan ditekan hingga 1,2%. Data internal ini bukan hanya Tuan Yan. Ini rancangan Qingbei dengan data survei tingkat desa. Tetapi rangkaian lengkap perjanjian. Rencana Qingbei. HMPH. Qi, kamu bilang itu sesuatu yang kamu tulis di ruang kerja ayahmu. Kenapa Qinya Nyao lebih tahu dari kamu? Dia menguping. Dulu sering dekat rumah keluarga Qi, mungkin membeli. Kalau kalah di sesi presentasi, beasiswa saya akan hilang semua.
Esensi bisnis bukanlah mengeksploitasi bawah, menciptakan keuntungan melalui aliran sumber daya tertutup. Jika sebuah merek hanya mengandalkan citra keluarga palsu, maka kehancurannya hanya tinggal selangkah lagi. Yao Yao, yang dulu luar biasa dan peduli pada saya, sekarang, apa saya melakukan kesalahan? Pernyataan saya selesai. Semoga bisa menjadi pembuka, dan berharap penampil berikutnya bisa membawa pertunjukan yang lebih mengesankan. Rencana kami berdasarkan model perusahaan agribisnis terbesar di Haicheng, stabilitasnya tinggi. Kehilangan 3% ini adalah hasil wajar dari hambatan industri. Laporan tahunan grup Kishi menunjukkan tingkat kehilangan 1% dalam model internal mereka. Apa kamu meragukan kemampuan grup Kishi? Menantang kecerdasanku? Tuan Yan, data ini diberikan oleh teman sekelas Qi, Nona Qi yang memberikannya padaku. Tuan Yan, dokumen asli di ruang kerja ayah saya juga tertulis seperti itu. Saya, putri kandungnya. Teman sekelas Qi Nianyao menghitung menggunakan logika algoritme terbaru. Kalian tidak bisa mempelajarinya, masih ngotot meski jelas salah? Tingkat mahasiswa Universitas Haicheng angkatan ini sungguh mencengangkan. Ini template internal grup Qi, tingkat kerugian saja salah. Memalukan. Masalahnya karena pengujian. Siapa yang masih ngomong-ngomong, sekarang juga keluar dari kelompok. King Ran, jangan marah. Para juri ini nggak paham strategi perusahaan ayahku. Malam ini aku traktir kalian di klub Cloud. Cloud 9 klub paling terkenal di Haicheng. Kabarnya biaya keanggotaannya 7 digit. Rasanya cuma kayak balik ke ruang tamu. Ahi, kartu kamu dikunci, udah bisa dipakai? Itu cuma audit rutin dari finansial. Aku manja sedikit ke ayah. King Ran, malam ini Besok persiapkan buat babak lanjutan. Dia hoki masuk King Bei, soal koneksi dan sumber daya. Dia mau dibandingkan sama kamu, Putri Sah? Ruangan khusus, 10 botol Louis 13, dan menu khusus dari Koki, pakai kartu ini. Maaf, kartu Anda. Dinonaktifkan paksa oleh sistem. Kami tidak melayani pelanggan dengan kartu dinonaktifkan. Ini kartu eksklusif grup Qi. Aku anak Qi Guoming. Ahi, apa yang terjadi? Apa ayah kamu belum aktifkan limitnya? Tidak mungkin. Kalian penjaga ini mau dipecat? Suruh manajer kalian keluar. Nona, Perhatikan ucapan Anda. Ada perintah tertinggi dari pusat. Semua kartu atas nama Su Qiandong diblokir karena dugaan penipuan ekonomi. Semua masuk daftar hitam penipuan. Kalau terus bikin masalah, kami lapor polisi. Dia panggil kamu apa? Siapa itu Su Qiandong? Nona besar Kidong, gadis itu ribut setengah jam, memakai nama Anda untuk menipu. Nyenyao kami tunggu keputusan. Aku akan suruh bagian hukum memenjarakan keluarga Su. dia berani menghina ayahmu, ini nggak lucu. Seperti kucing mainin tikus, harus biarin dia pikir keju itu bisa dimakan dulu. Jangan kotorin karpetnya. Lepaskan aku. Ayahku Qi Guoming. Kalian berani sentuh aku? Qi nggak punya uang? Bilang aja dong. Malah sok hebat bahwa kita KE sini buat malu-maluin gitu. Tadi orang itu. Apakah kamu Qi Nianyao? Tentang kejadian hari ini, aku hanya mau tanya satu hal. Bisa tidak ayahmu keluar dan menemui aku? Kalau lewat video pun juga boleh. King Ran, ayahku di luar negeri sibuk akuisisi. Teleponku pun dia tidak angkat. Kalau kamu memojok, dia akan mengira kamu tidak sabar. Aku tidak sabar. Hari ini di depan banyak orang. Kamu merasa tertekan, aku juga. Kamu pikir aku mau dipermalukan di depan umum? Itu adalah klub rumahku sendiri. Jika King Ran menang semifinal dan investasi miliaran, ayah akan mengakui kemampuanku di publik. Kamu akan menjadi menantu keluarga Qi. Harga awal 1 miliar, di mana bisa menemukannya? Apakah kamu berjanji setelah semifinal ayahmu pasti akan muncul? Aku bersumpah, jika aku bohong, aku akan terkena petir. Kesempatan terakhir. Qi Nianyao, kamu bersinar di King Bei, sementara aku di sini makan sisa dari kamu, hanya seorang wanita kecil. Kamu tidak mungkin lebih hebat dariku. Di semifinal, aku akan mengalahkan kamu dengan tanganku sendiri. Tidak peduli pakai cara apa. Nona besar, survei tanah seperti ini tidak perlu datang sendiri. Melelahkan. Kalau tidak lihat langsung, data cuma omong kosong. Paman Chen, parameter asli untuk tanaman batch ini ada di meja. Data itu salah, jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Kak, Qi Nianyao sibuk penelitian tadi, lalu buang dokumen bersetempel merah ke tong sampah.
Sebagian masih terlihat keluar. Stempel merah apa? Sudah foto jelas? Sudah. Tulisannya tentang rahasia inti. Kelihatan cukup berharga. Cari cara untuk mengeluarkannya, cepat, jangan sampai orang di dalam tahu. King Ran, lihat ini. Aku dapatkan. Aku mencurinya dari ruang kerja ayahku. Parameter model inti pertanian keluarga Qi. Kinianya Omra, luar. Logika algoritma seperti ini jelas tak mungkin dibuat oleh Universitas Qingbei. Dengan ini, tingkat akurasi prediksi kita di putaran berikutnya bisa mencapai 90%. Yao, kamu cuma diam saja lihat dia mencurinya? Itu hasil kerja kerasmu dan malam tanpa tidur. Aku menghabiskan 3 malam untuk itu. Jadi, kamu tidak khawatir? Kenapa harus khawatir? Data itu terbalik. Terbalik? Itu sengaja kan? Umpannya sudah dimakan. Aku sekarang tinggal tunggu saat si Lu Qingran di siaran langsung babak kedua, mengubur dirinya sendiri. Hadirin sekalian, tim kami dari Universitas Haida membawa rencana yang didasarkan pada Hasil penelitian rantai industri pertanian lokal di kota Haida. seperti yang bisa Anda lihat, solusi utama kami untuk pengendalian kerusakan berhasil mencapai angka terendah baru di industri, yaitu 0,8%. Logika dasar dari model ini berasal dari 6 bulan pengamatan mendalam tim kami terhadap sistem pertanian Qi. Bisa dibilang, Ini adalah solusi yang paling mendekati kondisi nyata di seluruh kota saat ini. makanya terasa aneh. Terlalu indah seperti dibuat untuk dipamerkan. Yao, angka 0,8% itu sengaja kamu tulis terbalik? Tingkat kerusakan aslinya, jangan terburu-buru. Biarkan peluru itu melaju sebentar lagi. Berikutnya, kami panggil peserta, Qi Nianyao. Qi Nianyao siap menyerah. Tunggu saja. Para juri yang terhormat, proposal saya tidak panjang, tapi ada satu prinsip. Semua data harus bisa diverifikasi ke sumbernya. Tim Hai University mengklaim tingkat kerusakan 0,8%. Tapi, berdasarkan pemeriksaan saya di bawah kondisi yang sama, kerugian 4,70,8% adalah draft yang kubuang 3 hari. Karena salah hitung, jadi aku buang. Menariknya, angka ini malah muncul dalam kesimpulan beberapa orang. Aku tahu ada yang bilang, mungkin. Aku tambahkan satu detail. Di belakang kertas terdapat watermark berbentuk lang dari dokumen internal Kishi atau kertas khusus Departemen Inti Kishi. Tolong tanya kolega di... Bagaimana mendapatkan kertas internal milik Kishi? Lu Qingran, harap segera naik ke atas panggung dan jelaskan sumber datamu. Jangan naik, kalau naik selesai. Kalau nggak naik, baru benar-benar habis. Yang Lau sudah sebut namamu. Data tingkat kerugian 0,8%. Dari mana sumbernya? Makalah, laporan survei lapangan, atau hanya dari tempat sampah orang lain? Pak Ian, data ini merupakan referensi industri yang diperoleh anggota tim kami melalui saluran resmi. Saluran resmi? Kalau begitu biar aku tunjukkan sesuatu kepada kalian. Saudari Lu Qingran. Orang yang memanjat tembok dalam rekaman ini, apakah dia orang suruhanmu? Bukan aku, tidak kenal orang itu. Data dari Qi, katanya dari keluarga Qi. Omong kosong. Saya putri keluarga Qi. Kenapa mencuri barang dari keluarga sendiri? Qi Nianyao menjebakku. Sistem pengawasan dijalankan independen oleh Departemen Keamanan Pertanian Keluarga Qi. Hard disk asli di... Pak Yan, saya mau menambahkan sesuatu. Tanda air elang pada kertas buram cocok dengan lampiran proposal Universitas Haida. Bukti fisik cocok. Tim Universitas Haida langsung dihentikan dari Panitia akan melakukan investigasi independen terhadap sumber data tersebut. Selama periode ini, partisipasi kalian dalam kompetisi dibekukan sementara. Setelah panitia memeriksa darurat, data inti dari tim Sesuai dengan dokumen cocok. Berdasar pasal 10, tim Universitas Haida didiskualifikasi dari semifinal dan dilarang maju karena dugaan. kenapa kamu mengkhianatiku? Kamu bilang datanya dari... Bukankah datanya dari kamu? Kamu mengambilnya dari ruang kerja keluarga Qi dan mengaku bagian dari keluarga Qi. Itu referensi dari koneksi keluarga. Kenapa kamu membicarakannya di depan? Semua rekaman sudah ditampilkan, kamu menyuruh seseorang memanjat dinding untuk mencurinya. Qi, kamu bohong atau tidak? Ayahmu benar-benar Qi Guoming? Kenapa kartu itu sampai terkunci? Kenapa Cloud Club mengusir kamu? Sebenarnya kamu siapa?
Aku keluarga Qi. Qin Yanyao iri padaku dan menjebakku. Kamu nggak percaya aku? Kalau begini, bagaimana bisa layak jadi keluargaku? Selanjutnya, kita akan mempresentasikan solusi aktual dari tim Qingbei. Semua data bisa dilacak sumbernya. Subjek penelitian. Jangkauan pasar meliputi 72 petani di 3 kawasan sekitar Haicheng. Saudara Qi, rencana ini bisa membuat petani Haicheng menghemat biaya hingga puluhan juta tiap tahun. Bagaimana mengurangi kerugian di tahap terakhir? Aku sudah keliling ladang selama 3 minggu. Data itu bukan dihitung, tapi diikuti dari satu keranjang sayur ke truk penuh barang ini. Semuanya hancur. Nilai dihapus, kredit nol, aku pasti tidak bisa jelaskan ke dosen sekarang. Qingran, ini kecelakaan. Setelah tenang, ayahku pasti akan membantu. Ayahmu? Masalah sebesar ini, kenapa ayahmu belum muncul? Ayahku sedang melindungi. Dia takut aku salah bicara dan dimanfaatkan Qin Yanyao. Semua ini gara-gara dia. Kamu tahu kan, dia licik. Hei, itu nggak ada hubungannya sama aku. Qin Yanyao, apa kamu sengaja? Data itu sengaja dibiarkan dicuri, kan? Kamu merencanakan aku sejak awal. Merencanakan Lu Qingran menyuruh orang mencuri diam-diam. Barang dari tempat sampah dianggap harta. Salah siapa? Kamu tahu itu palsu tapi ingin melihatku dipermalukan. Dipermalukan atau tidak, tergantung kemampuanmu. Mengandalkan barang orang lain untuk menyombongkan diri akhirnya harus Qingran, tidak perlu buang-buang waktu dengannya. Dia hanya iri dengan kita. bodoh sama pencuri, pasangan yang sempurna. Lu Qingran, lihat, proyek eksperimen gagal. Kredit nol. Kalau semester ini kamu tidak memperbaikinya, sertifikat kelulusanmu tidak pasti. Guru Huang memberi aku kesempatan lagi. Dia Quai du Harsecola, manga pu semu à Cadangan. Setengah tahun hanya jalan-jalan beli tas dengan anak keluarga Qi, aku sudah membimbingmu 3 tahun. Hasilnya, dengan Qin Yanyao, kamu pusat kelompok. Tanpanya, kamu tidak mengerti data sama sekali. Tampagna Niao, Camus Bucan à papa. Pak Wang, saya bukan begitu. Buktikan ke saya. Sebelum minggu depan, lengkapi data percobaan yang kurang. Kalau tidak, aku harus melaporkan ini ke bagian akademik. Yao, kualifikasi wawancara final, kamu tahu ini artinya apa? Pendanaan tahunan keluarga Qi miliaran. Tahu artinya, setelah ini kamu akan lebih sibuk. Jamuan investasi, panggung selanjutnya saatnya Qi tampil sendiri. Karena pelanggaran kompetisi, kelayakan beasiswa semester ini untuk Lu Qingran dibatalkan. Yao. Yao, kumohon. Sutradara Wang memberi waktu seminggu melengkapi data. Kamu memiliki draft dasar dari eksperimen itu. Kirimkan file aslinya. Saya akan setuju dengan semua syaratmu. Pergi saja cari Qi. Dia anak keluarga Qi, barang Qi mudah dia dapatkan. Dia dalam masalah, ini bukan tentang eksperimen. Yao, kalau saya gagal, saya tidak bisa lulus. Gak lulus ada hubungannya apa sama aku? 15 tahun? Kita kenal udah 15 tahun. Kamu tega lihat aku hancur? 15 tahun lalu, malam penyambutan murid baru, kamu paksa orang potong rambutku, itu nggak dihitung? Aku salah, aku beneran salah. Lu Qingran, kamu sekarang kayak serigala beneran. Dia masih terkapar di sana tuh. Yao, kamu nggak bakal iba kan? Pipiye. Dulu dia injak rambutku sambil ketawa. Dia tanya aku sakit atau enggak? Yah, pantas aja. Kebetulan kamu datang. Lepaskan aku mau naik cari Qi Guoming. Kenapa kartuku dibekukan dan keamanan? Tolong sedikit pelannya. Ini markas besar Qi Corporation. Di atas sana semua ada orang-orangnya Direktur Qi. Aku takut Dari kecil keluar masuk tempat ini, siap. Dengarkan, Direktur Qi menyelidiki akunku. Transaksi 3 tahun terakhir tercatat. Tas dan jam tangan yang kamu beli dibebankan ke aku. Lalu terus gimana? Kamu ikut aku pulang. Diam di rumah, jangan kemana-mana, dan jangan bilang kamu anggota keluarga Qi. Aku anggota keluarga Qi. Aku besar di keluarga Qi sejak kecil. Uang itu harusnya milikku. Kenapa? Kamu gila ya? Aku supir. Ibumu meninggal lebih awal. Keluarga Qi kasihan aku yang kerja 20 tahun buat. Tidak peduli, mau semua orang tahu.
Kamu sama dengan Aku lebih baik daripada Kinia. Ayah, bantu aku terakhir kali. nenek moyang. Kamu mau menghabisi aku, ya? Direktur Ki, Sukyandong dan putrinya datang lagi. Satpam tanya apakah perlu dipanggil. Tidak perlu. Biarkan saja mereka, Su Qiandong selama 20 tahun, pengeluaran tak wajar untuk kesejahteraan lebih dari 400 juta. Putrinya berpura-pura Mereka sudah menipu ratusan juta utang. Direktur Ki, tim hukum bilang kapan saja bisa. melapor ke polisi terlalu murah buat dia. Aku yang membesarkannya, supir itu malah jadikan dia anak durhaka. Ayah, Nian, kamu datang. Masalah ini ayah yang urus, kamu nggak perlu khawatir. Ayah, untuk bunuh ayam kenapa pakai pisau sapi? Maksudmu nggak lapor polisi? Lapor polisi bisa balikin uang, tapi nggak bisa balikin. Di luar sana, dia pakai nama keluarga Chi untuk menipu orang. Utang budi semua akan ditagih ke keluarga. Lalu, ayah mau gimana? Apa yang paling dia takutkan? Dia takut orang tahu dia bukan orang keluarga Chi. Jadi biarkan dia naik tinggi, lalu orang akan lihat dia. Detailnya gimana? Bukankah bulan depan ada jamuan investasi tahunan? Standarnya setinggi mungkin. Undang semua dari bisnis high. Orang seperti dia akan berusaha keras masuk. Setelah itu, dia akan memamerkan dirinya sebagai putri. Dia akan mempermalukan putri sopir yang berpura-pura menjadi pewaris keluarga Ki. Ketika berita tersebar, dia tidak akan bisa mengangkat. Kamu seperti kakekmu waktu muda. Urusan jamuan biar kamu tangani. Ayah mendukungmu. Jangan sentuh dulu rekening Su Qiandong. Simpan untuk momen penting. Gadis ini lebih kejam daripada aku. Jamuan investasi. Selama aku bisa masuk dan berdiri di depan tokoh besar, tak ada yang berani bilang aku bukan keluarga Ki. Ayah, bulan depan ada jamuan investasi keluarga Ki. Bisa dapatkan undangan? Kamu belum menyerah, ya? Sudah. Periksa akun, malam gala. Aku cuma perlu masuk sebentar, bicara dengan bos besar. Undangan? Mana ada? Sekarang masuk ke gedung aja aku nggak bisa. King Ran, lihat, ini pakaian mewah dari rumah. Bulan depan, gala investasi Kishi, aku pakai ini. Semua bos akan mengelilingiku. Ini kamu ambil dari rumahmu? Lemari itu dari kecil aku buka tutup. King Ran, selama malam gala aku bisa tegas, semua sebelum Kenalkan kamu resmi ke lingkaran. peluangmu jauh lebih besar dibanding. Baiklah, aku akan menemanimu pergi. Kali ini kita harus menang. Yang warna merah tua itu sudah nggak ada. Ya, sudah diambil orang. Mau lapor polisi nggak? Nggak. Nenek, bagian dalam gaun ada dijahit apa? Waktu itu ibumu takut bajunya tertukar saat dicuci. Setiap bagian dalam di leher belakang dijahit inisial namamu pakai bordir. Ayo. Ai, kamu beneran bisa ngatur para bos besar di pesta ini? Tenang, aku di keluarga Ki belasan tahun. Siapa dekat dengan siapa dan pantangannya, aku paham. Kamu ikuti aku saja. Bagaimana dengan Qinian Yao? Apakah dia? Seorang gadis desa, tumbuh bersama neneknya, tidak tahu pintu depan keluarga Ki. Acara ini Qinian Yao, bukankah kamu meremehkan aku? Tunggu saja, setelah pesta malam ini aku akan membuatmu tahu siapa yang tertawa terakhir. Ahi, di depan ada orang yang memeriksa undangan. Bagaimana kita bisa masuk untuk melihatnya? Kiku, nona keluarga Ki. Nama Anda tidak ada di sistem kartu ini. Tidak ada, sistem kalian bermasalah. Ayahku Ki Kuoming. Aku dari keluarga Ki. Panggil manajer. Wah, putri keluarga Ki. Pernah ketemu di lapangan golf. Biarkan gadis ini masuk. Lihat, ini gaya kelas. Benar-benar hebat punya nama besar keluarga Ki. Kemanapun pergi selalu jadi tiket akses. Halo, Pak Z. Saya Ki dari keluarga. Ayah saya selalu bilang Anda mitra paling dia. Kakak Li, produk perawatan kulit yang Anda. Ibu saya sang. Nanti saya traktir Anda makan.
Kamu buta? Tahu nggak berapa harga pakaian ini? Bisa bayar nggak? Maaf, kakak, saya nggak sadar baju Anda mahal. Saya bisa bayar biaya cuci kering. Ini baju eksklusif, edisi terbatas global, harganya 2 juta. Bayar saya 2 juta. Kakak, tunjukkan kwitansinya. Aku tahu merek ini. Harusnya setiap barang punya nomor khusus. Aku anak perempuan keluarga Ki. Pakai baju dari rumah saja perlu kwitansi? Lucu sekali. Ai, jangan. Pergi ke kamar mandi untuk bersin. Kenapa dia yang kotorin bajuku tapi mau kabur? 200 juta, ya. Baju ini memang bernilai 200 juta. Tapi masalahnya, ini punya aku. Punya kamu? Tinggal sama nenek di daerah tua, bisa pakai baju semahal ini? Mampu atau tidak, cukup lihat bajunya saja. Ini ambil dari lemari rumahku sendiri. Jangan cari gara-gara. Berani nggak tunjukin lapisan dalam bajunya ke orang-orang di sini? Kalau nggak berani, biar aku bantu kamu. Aku takut hadiah pernikahan tertukar, jadi setiap baju disulam nama Ki. Mau nggak kamu jelasin kenapa di baju dari rumah kamu sendiri ada sulaman nama aku? Itu kebetulan. Kianye bisa berarti lain. Siapa tahu kamu sudah... Jangan percaya dia. Aku sebenarnya dari keluarga Ki. Kinianya Ki, ayahmu Sukiandong jadi sopir keluarga Ki 20 tahun. Kamu anak sopir, semua tahu itu. bohong. Fitnah aku. Ki, jujur sama aku. Siapa sebenarnya ayah kamu? Kingran, jangan dengarkan dia. Dia selalu cemburu padaku. Sekarang jawab satu pertanyaan. Di mana ayahmu, Ki Guoming? Apakah dia akan datang hari ini? Kenapa dia tidak pernah bertemu denganku? Nian sudah berdiri begitu lama. Capek ya? Ibu buatkan minuman, minum sedikit biar hangat. Terima kasih, Bu. Haha. Om Ki, saya Xiaoi, anak Om Su, dibesarkan di rumah Anda. Sukiandong sopir keluarga kami. Kamu numpang makan sama ayahmu belasan tahun. Numpang Paman Ki, saya salah. Saya terlalu ingin jadi bagian. mau jadi anak kandung saya, Ki Guoming. Kamu pura-pura jadi dia 3 tahun. Pernah tanya dia setuju nggak? Lu Qingran. Katanya di acara penyambutan, kamu tekan kepala anak saya sampai orang potong rambutnya. Tuan Kiki. Saya nggak tahu. Beneran, saya nggak tahu kalau dia itu. Nggak tahu dia orang keluarga Ki tetap bikin dia bisa kamu bully? Pesta keluarga Ki hanya untuk keluarga. Antar tamu keluar. Paman Ki, Anda nggak Ayahku mengemudi untuk 20 tahun. Anda tidak bisa menyingkirkan. Selama 20 tahun, aku selalu bayar. Uangku dipakai ayahmu membesarkanmu. Lepaskan aku, Kinya Nyao. Tunggu, kamu merencanakannya sejak awal. Aku tidak merencanakan apa-apa. Kamu sendiri yang masuk ke sini. Ayahmu sopir. Kamu sudah berbohong dari awal. Aku tidak bohong. Aku tumbuh di keluarga Ki dan akses jaringan serta sumber daya. Aku hanya statusku bukan anak kandung. Haha, bukan anak kandung? Ki, demi kamu, aku mengkhianati teman masa kecilku selama 15 tahun. Aku bantu pegang kepala biar kamu potong rambut. Demi kamu, aku tinggalkan eksperimen, beasiswa, dan kepercayaan. Kingran, aku Itu semua hanya Kesalahpahaman 3 tahun? Setiap hari adalah kesalahpahaman? Kingran. Kamu mau kemana? Pergi. Jangan biarkan aku lihat kamu lagi. Selama 15 tahun, dia jadi putri keluarga Ki. Dari kecil Kinya Nyao pakai baju bekas, salin catatan, belikan sepatu bola dengan uang kerja sambilan. Dia putri orang terkaya di Haicheng. Dan aku yang mendorongnya pergi dengan tanganku sendiri. Nian, kamu capek nggak hari ini? Anak itu keterlaluan. Ibu sampai gemetar karena nggak capek, tapi jadi puas banget. Nian, Surat penagihan utang dari Sukiandong dikirim besok. Mau bagaimana? dia sudah diusir. Lu Qingran juga putus hubungan dengannya. Setelah mentok nggak ada jalan keluar, dia akan bikin. Aku nggak perlu turun tangan untuk mengakhirinya. Terus rencanamu gimana? babak final sudah. Kalau menang juara, investasi dari grup Ki bakal deal. Saat itu semua orang akan melihat aku berdiri di atas panggung. Aku cari info di internet. Sukiandong sopir logistik grup Ki, mulai kerja 2003. Ini ayahmu.
King Ran, dengarkan penjelasan. Penjelasan apa? Ki Guoming bilang di depan lebih dari 100 orang bahwa ayahmu adalah sopir. Kamu masih mau nutupin apa lagi? Lalu kenapa? Aku besar di keluarga Qi. Relasi yang kuhubungi itu nyata, sumber daya itu juga nyata. Aku cuma kurang sedikit dari segi status, tapi kemampuanku. Quément puant. Data kompetisimu itu curian. Baju kamu curian, kartu hasil pencurian. Apa kemampuan kamu? Lalu kamu mau apa? Buktikan. Kamu bilang dibesarkan di keluarga Qi. Pernah ke basis pertanian Qi? Kenal dengan manajer di sana? Kenal? Waktu kecil aku sering ke sana sama ayahku. Bec. Besok kamu bawa aku ke sana. Bua Orandi Dalam Sana Mange Nalimu. Kalau nggak bisa, kita selesai sampai di sini. Tengah malam begini, ngapain? Ayah, tolong bantu aku, antar ke basis pertanian. Kamu gila. Sekarang aku nggak bisa masuk ke gedung keluarga Qi. Apalagi ke basis itu. Ayah, Lu King Ran bilang aku harus buktikan hubungan dengan keluarga Qi. Dia bakal ninggalin aku. Biarin aja kalau dia ninggalin. Anak cuma ngejar uang dari awal. Aku punya apa lagi? Kartumu diblokir, pekerjaan hilang, rumah nggak ada. Sekarang aku nggak kalau bukan kamu yang bantu aku. Kartu akses pintu belakang di basis. Aku masih punya satu yang lama. Nggak tahu masih aktif atau besok pagi coba. Aku bilang dulu. Masuk sebentar lalu keluar, oke. Kalau ketahuan, nggak bisa lindungi. Oke. Ayah, tunggu aku. Besok pagi aku jemput. Semoga jangan sampai nggak aktif. Lihat, kartu ayahku masih berlaku. Ini tempat aku tumbuh kecil. Pelan-pelan, sepen mesak. Lihat sebentar aja, 10 menit terus kita keluar. Basis sebesar ini, semua peralatan ini harganya miliaran. Jangan banyak bicara, jangan sentuh apapun. Lihat, itu pusat pengelolaan. Waktu kecil, saya pernah mengerjakan PR di dalamnya. Supervisor Chen di dalam sana kenal saya. Berhenti. Angkat tangan kalian. Ada pelanggaran di... Peringatan sudah aktif. Kalian siapa? Saya mantan karyawan keluarga Qi, Sukiandong. Ini putri saya. 3 orang sudah diamankan. Beritahu Supervisor Chen untuk turun. Kak Chen, kamu kenal saya. Sudah 20 tahun saya jadi sopir keluarga Qi. Ini anak saya, Xiao Yi, Suqiandong. Hak aksesmu dicabut bulan lalu. Hari ini kamu pakai kartu lama. Itu melanggar hukum, tahu nggak? Om Chen, dulu Om pernah gendong saya. Saya mau ajak teman-teman lihat-lihat. Saya pernah gendong kamu? Jangan suka ngarang cerita deh. Dulu kamu cuma ikut ayahmu antar bahan di depan pintu aja, nunggu di sana. Terus tuan putri keluarga Qi, dia datang nggak? Dia Itu tanyakan saja ke bos kecil Qi. Dia tadi pagi baru saja datang inspeksi, baru pergi kurang dari 1 jam. bos kecil Qi. Dia sudah masuk ke perusahaan? Dia itu pewaris keluarga Qi, lihat sendiri saja. Ini dia, putri tunggal bos Qi, Qi Nianyao. Seluruh rencana peningkatan basis ini dipimpin olehnya. Pewaris, ternyata dia bukan hanya putri keluarga Qi. Tapi juga baru saja masuk universitas, lalu jadi pewaris. Jadi pengendali semua sumber daya yang diimpikan. King Ran jangan dengarkan dia. Aku berguna. Diam. Qi Nianyao benar-benar akan mewarisi perusahaan dan mengambil alih proyek ini. Iya, hal seperti ini kenapa harus kaget? Meskipun Nona besar masih muda, dia cerdas dan kompeten. Chief Qi berharap padanya. Haruskah dia segera mengambil alih? Su Qiandong, kantor pusat memberitahumu bahwa karena pelanggaran serius aturan perusahaan, kontrak kerjamu dibatalkan mulai hari ini. Uang kompensasi akan ditransfer, tapi surat tuntutan hukum dari Departemen Hukum. Cengga, bantu bicarakan hal baik pada Chief Qi. Aku sarankan kamu berhenti mengacau. Cepat pergi bersama anak perempuanmu. Kalau kamu ulangi lagi, aku akan langsung melaporkan ke polisi. Lu King Ran, kamu pergi kemana, Lu King Ran? 15 tahun, dia menungguku. Berencana membawaku bertemu ayahnya. Tapi aku sendiri yang menghancurkan segalanya. Universitas King Bei, cepat. Aku cari Qi Nianyao, biarkan aku masuk.
Mahasiswa, tunjukkan identitas. Bukan, tapi aku harus bertemu dia. Kumohon, tolong panggil dia sebentar. Orang luar tidak boleh masuk. Mundur, jangan halangi jalan. Yao Yao, Yao, salah. Dibohongi 3 tahun. aku benar-benar tidak tahu kalau kamu dari keluarga Qi. Aku sungguh tidak tahu. Kamu salah. Kamu datang meminta maaf karena tahu aku dari keluarga. Yao, beri aku kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Salah apa? Coba katakan. Aku tidak seharusnya mendengarnya. Tidak seharusnya begini padamu. Aku dibutakan. Diberikan. Di malam penyambutan, kamu menekan kepalaku supaya dia memotong rambutku. Siapa yang membutakanmu? Aku bantu mencatat 3 tahun. Kamu curi data eksperimenku lalu serahkan ke dia. Siapa yang membutakanmu lagi? Aku. Lu Qingran, aku tanya kamu. Kalau aku masih miskin di toko reparasi, apa kamu akan mengejar dan bilang ini? Tentu saja akan. Bohongmu nggak sungguh-sungguh. Bulan lalu saat kamu menghadang aku di tengah hujan, kamu bilang, kamu pikir siapa? Hari ini setelah tahu aku bermarga Qi, tiba-tiba jadi, Yao, aku salah. Kata-katamu ini, yang mana sih yang benar? Salahmu bukan dibohongi orang. Matamu buta, hatimu tamak, menginjak, kayak menjelat. Orang seperti itu sudah sering aku lihat. Ada yang lebih menjijikkan dari kamu. Orang ini bukan siswa sekolah ini, mengganggu dan membuat keributan. Baik, Pak. Ayo ikut kami. Yao Yao, kamu tidak boleh. 15 tahun, Kamu sendiri yang menghancurkan. cari orang lain untuk menangis. Kamu kejar dia. Kamu malah Medeketin dia. Kinya Nyao, paksa ayahku pergi, hancurin reputasiku, mau rebut orangku juga? Su Qiandong, 3 bulan gak bayar sewa, harus pindah hari ini. Kak Wang, beri waktu 2 hari. Aku cari kerja. Cari kerja? Kamu bilang begitu tahun lalu, 2 tahun lalu juga. Ini kos-kosan, bukan tempat. Kamu nggak berhak usir kami. Kami akan... Bukannya kamu tuan putri keluarga Qi? Tuan putri kok bayar sewa 2.000 aja nggak sanggup? Diam, pergi sekarang. Semua hal kok harus mulai dari uang dulu? Lusa pagi, final kompetisi bisnis di gedung pameran Haicheng. Seorang wanita akan melewati gang utara ketiga. hentikan dia di gang itu. Hancurkan bahan lomba yang... Jangan biarkan dia masuk waktu. Untuk awal. Berhasil, aku kasih lagi. Oke, kasihan kamu. Aku terima ini. Japong, jalan yang mana? Lusa pagi 8, pintu barat gang utara ketiga. Perempuan berambut pendek baju kuning. Ingat itu. Jangan berisik. Jangan pukul wajah, jangan sampai luka. Aku mau dia tidak masuk arena. Nona, Bolet Bicara Sebanta? Minggir, aku sedang buru-buru. Bagus, kalau begitu memang buru. Tinggalkan tasmu, dan jangan pergi. Aku saranin kalian. Mikir apa? Lorong kumuh ini nggak ada kamera. Diam. Sial, siapa kalian? Nona Bezar, Tuan Kui Menuru Mangawal, Andaku Arena. Mobil di ujung lorong. Tolong sampaikan terima kasihku. Serahkan mereka ke kantor polisi. Mengerti. Hello. Ya, semuanya siap di lapangan. Kenapa belum sampai? Di jalan ketemu pengganggu, sudah kutangani. 10 menit. Aku tebak, ada sesuatu di sana. Mau tahu? Dia duduk di tangga pintu masuk, menatap masuk, menunggu aku terkena masalah. Itu membuat dia kecewa. Naskah dan materi pidato sudah diperiksa, tidak ada masalah. Datang, Juara sudah pas. sampai sana traktir aku teh susu, ya. Harusnya sudah hampir selesai. Di sisi Ahlong gak mungkin kalah. Nggak mungkin? Gimana mungkin? Nona, tunjukkan kartu peserta. Minggir.
Qin Yanyao, kau menghancurkan segalanya milikku. Aku Lepaskan aku. Qin Yanyao, kamu menjebakku. Kamu selalu merugikanku. Nona, tenang. Ini panggung final. Dia mencuri hidupku. Dia mengambil segalanya dariku. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Qi, kamu kenal orang ini? Kenal. Qi menyamar jadi aku selama 3 tahun. Minggu lalu di acara investasi, pernah ribut sekali. Bawa dia keluar. Jangan ganggu kompetisi. Qin Yanyao, tunggu saja. Kamu tidak akan punya akhir yang baik. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Bantu ambilin bahan. Waktunya tampil. Siapa perempuan? Gila ya, dia nyamar jadi anak keluarga Qi, ketahuan di pesta sebelumnya. Malu-maluin banget. Anak perempuan keluarga Qi? Cantik banget. Sekarang, mari kita sambut peserta terakhir di final ini, Qin Yanyao. Halo semuanya, saya. Para juri, investor, proposal saya berjudul Sumber Langsung. Saat ini, 1 kilo apel dari harga naik 20 kali lipat habis dimakan perantara. Rencana saya membangun jaringan gudang langsung dari harga Rp300 untuk petani ke Rp1.500, dari Rp6.000 untuk konsumen. Model ini sudah tidak baru. Banyak yang tumbang karena biaya logistik. Betul, inti bukan modelnya tapi jaringannya. Pertanian Qi memiliki 47 basis penanaman di cakupan 2 kota tingkat 1 dalam radius itu. Tidak perlu bangun Maksudmu menggunakan jaringan basis Qi yang sudah ada? siang untuk tanam, malam untuk sortir dan kemasan, subuh untuk distribusi, tanpa biaya data kota percobaan pertama selesai. Biaya turun 40%, kerusakan di bawah 3%. Pada akhirnya, Saya sudah mendapatkan kontrak eksklusif dengan jaringan supermarket di 3 kota. Bukan proposal, tapi kontrak resmi yang sudah ditandatangani. Yao Yao sempurna. lihat ekspresi Semua terkejut. Qi, kami menerima pesan bahwa Puncak Kapital memutuskan untuk berinvestasi padamu dengan jumlah maksimal. Selamat, kamu juara dan meraih penghargaan nilai bisnis terbaik. Terima kasih. Kamu tahu jumlah maksimalnya berapa? 2 miliar. 2 miliar. Modal awal, aku tahu. Ayo, traktir kamu minum teh susu. Qi, Su Qiandong, putrimu membuat kericuhan di pameran dan mendapat peringatan keamanan. Selain itu, Departemen Hukum hari ini mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut properti yang diambil olehmu dan putrimu dengan identitas palsu. Dalam gugatan, beasiswa karena berpura-pura jadi keluarga Qi, ditambah perkiraan awal adalah 680.000. Aku, gimana dapat 680.000? kenapa harus begitu? Barang-barang itu diberikan oleh keluarga Qi. Aku besar di rumah mereka, Surat panggilan pengadilan dikirim. Ngomong di pengadilan. 680.000 kamu habisin. Aku kerja seumur hidup pun gak dapat uang segitu. bukan cuma aku yang habisin. Kamu juga pakai kartu buat isi bensin, traktir orang makan. Aku cuma pakai beberapa ribu. Kamu, tas yang kamu beli, baju, barang yang kamu kasih ke Luking Ran. Kamu lupa semuanya. Kamu menghancurkan hidupku. Aku bekerja keras di keluarga Qi 20 tahun. Semua hancur gara-gara. Jangan salahkan aku. Kamu bilang aku bagian keluarga Qi. Dari kecil kamu suruh aku panggil Qi Guoming, ayah, dan ajarin aku. Kamulah biang keroknya. Kamu yang bikin aku jadi begini, sekarang malah nyalahin aku. Ada yang unggah ke internet. Komentar di bawah menghujat mereka. Kamu sudah lihat belum? Dia memukul orang. Biar saja, pantas dia kena. Memukul tetap memukul. Aku lapor polisi, daripada dia bikin masalah besar. Nanti malah disalahin ke aku lagi. Halo, saya mau lapor polisi. Setelah melapor ke polisi, Su Qiandong dan saya ditahan administratif 5 hari karena perkelahian. Di hari yang sama, Lu Qingran terlihat di depan gedung perusahaan Qixi Group. Nah, ini sudah hari kedua. Sebenarnya kamu menunggu siapa? Qin Yanyao. Aku menunggu dia keluar. Dia lewat parkir bawah tanah, bukan pintu utama. Berdiri di sini sia-sia. Kalau gitu, di mana pintu keluar parkir bawah tanah? Jangan cari masalah ya, bro. Yao, aku mohon beri aku kesempatan sekali lagi. Kamu sudah berdiri di sini 3 hari untuk... Aku sadar salahku. Apapun yang diminta, aku akan lakukan. Aku kerja jadi kurirmu.
Lu Qingran, di hari masuk sekolah aku hipoglikemia. Kamu memberiku permen, mengajakku makan mie, dan bilang aku tidak tahu menjaga. Aku memutuskan membawamu menemui ayahku. Karena kamu, aku kembali ke keluarga Qi dan menghubungi mereka. Aku tahu kamu butuh, meskipun sudah terbiasa dengan kehidupan. Ayahku siap membantu temanku. Aku ingin membantumu magang di Qi Corporation, agar kita berjuang bersama. Siapa tahu apa terjadi di masa depan. Tapi malam itu, kamu bilang Qi ingin lemari di atas tempat tidurku, menyuruh. Setelah itu, kamu langsung percaya padanya tanpa ragu dan berpikir aku mencuri jam tangannya. Sejak hari itu, kamu yang menutup pintunya. Jangan harap aku membukanya untukmu. Yao Yao, jangan pergi, aku mohon. Konferensi pers Yao Yao dijadwalkan lusa. Kamu sudah siap? Departemen PR menyiapkan 3 naskah, pilih yang cocok. Daftar media dari Nona Qi dikonfirmasi. 37 media hadir. Selain itu, ada yang bertanya tentang pengalaman di sekolah. Tanya saja, aku tidak takut. Yao Yao, kamu tidak perlu memaksakan diri. Kalau tidak ingin menyebut ayah, Aku sudah bertahan selama 3 tahun. Sekarang aku tidak perlu bertahan lagi. Apapun yang ingin aku katakan, akan aku katakan. terima kasih kepada semua yang hari ini, aku akan membuat keputusan yang penting. Keputusan ini sangat penting bagi diriku dan grup Qi. 20 tahun lalu, karena kelemahan dan kesalahan. Berutang masa kesel kepada orang lain. Tumbuh di bengkel mobil, lalu masuk universitas dengan usaha sendiri. Memenangkan juara nasional lomba bisnis. Saya menyerahkan grup Qi kepadanya. Putri yang paling saya utangi sekaligus paling saya banggakan seumur hidup saya. Rencana final minggu lalu langkah pertama. Grup Qi akan bertransformasi menjadi penyedia layanan pertanian, dalam 5 tahun mencakup 100 kota. Ada orang berpura-pura jadi saya, mencuri karya saya, merebut teman, dan menjadikan saya pijakan. Orang-orang seperti itu, sampah dibuang ke tempatnya, waktu saya sangat berharga. Tidak akan dihabiskan untuk bisnis yang merugi. Mulai hari ini, saya adalah Qi Nianyao, Qi dari keluarga Qi. Mohon